Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, Nabi Habakuk yang nubuatnya dibaca dalam bacaan pertama, akhir dari bacaan pertama itu Habakuk berkata bahwa orang beriman hidup dari imannya. Jadi iman itu menjadi nyata di dalam kehidupan orang beriman. Orang benar hidup dari imannya. Apa yang dimaksud oleh Nabi? Nabi memaksudkan bahwa iman menjadi kemudi bagi hati kita, menjadi kemudi bagi mulut kita, menjadi kemudi bagi pikiran kita. Nah, kalau iman menjadi kemudi dalam hati, maka hati kita itu akan lurus. Tidak ada bengkok, tidak ada neko-neko. Lurus saja. Tidak ada menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, tetap lurus. Kalau iman mengemudi mulut kita, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi pengharapan, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang membuat manusia merasa saya tidak sendirian. Kalau dikemudi oleh iman. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang dikemudi oleh iman itu akan menjadi perbuatan-perbuatan kasih. Perbuatan yang membebaskan orang. Perbuatan yang membuat manusia merasa aman dan nyaman. Tidak merasa takut, tidak merasa cemas, tidak merasa harus kecewa oleh karena perbuatan-perbuatan kita. Sebaliknya, jikalau hati tidak dikemudi oleh iman, maka hati kita itu kotor. Tidak lurus. Ada bengkok-bengkoknya. Banyak rancangan-rancangan buruk yang terjadi di dalam hati. Karena tidak dikemudi oleh iman. Begitu juga mulut yang tidak dikemudi oleh iman, itu akan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang. Kata-kata yang membuat orang sakit hati. Kata-kata yang membuat orang meneteskan air mata karena terluka. Itu karena mulut tidak dikemudi oleh iman. Begitu juga perbuatan-perbuatan kita akan membuat orang merasa tertindas. Membuat orang merasa tidak nyaman. Membuat orang merasa tidak aman. Karena perbuatan kita itu tidak dikemudi oleh iman. Nah, sekarang pertanyaan kita ialah apa artinya iman? Apakah iman itu adalah satu kekuatan magic seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil? Iman yang kecil kita dapat memerintahkan pohon tercabut dari akarnya, tertanam di laut dan akan terjadi. Apakah iman adalah kekuatan magic seperti begitu? Tidak. Tuhan Yesus maksudkan iman adalah setia pada jalan Tuhan. Dan ini dibuat oleh Yesus. Kesatuannya dengan Allah Bapa begitu erat. Antara Allah Bapa dan Kristus ada kasih yang begitu kental dan melekat. Sehingga iman menurut Yesus adalah mendengarkan apa yang Bapa katakan. Dan dia tidak punya keinginan lain kecuali melaksanakan apa yang dikatakan oleh Bapanya itu. Tanpa dia merasa bahwa Bapa ini begitu otoriter. Dan karena saya tidak punya kuasa, maka mau dan tidak mau saya melakukannya. Tidak.
Antara Kristus dan Bapaknya itu ada kesatuan kasih yang begitu erat. Sehingga ketika Bapa memberitahu kepada Yesus, kerjakan ini, Yesus tidak buat lain daripada mendengar dengan penuh perhatian dan melaksanakannya karena kasih, bukan karena takut, bukan karena merasa diperintah, tidak. Dia melakukannya karena dia mengasihi Allah Bapaknya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, iman adalah setia kepada kehendak Allah. Iman artinya tetap berjalan di jalan kita. Dan kita semua tahu cerita tentang Yesus ketika dia di Gunung Tabor, dia berubah wajahnya. Wajahnya mengkilat seperti kilat, bercahaya seperti kilat, dan pakaiannya putih sekali. Dikatakan oleh para penginjil, belum pernah ada kejadian seperti begitu. Nah, dalam penampakan itu terjadilah pembicaraan antara Kristus dan dua nabi, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Mereka berbicara tentang perjalanannya menuju Yerusalem. Apa perjalanan ke Yerusalem itu? Perjalanan untuk mati di salib. Perjalanan untuk menderita, perjalanan untuk dicambuk, perjalanan untuk diludahi, perjalanan untuk diolok-olok. Itu yang dibicarakan oleh Musa, Elia, dan Yesus di Gunung Tabor itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, ketaatan Kristus adalah sekalipun jalan itu, jalan dari Allah Bapaknya, membawa dia kepada kematian dan penderitaan, Yesus tidak bergeming sedikit pun. Dia tidak memberi tuntutan-tuntutannya. Dia juga tidak membuat alasan-alasan apapun. Yang dia lakukan adalah melaksanakan kehendak Bapa di jalan itu. Sekalipun jalan itu berakhir dengan kematian. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, sebagai penutup dari permenungan ini, kita semua pada waktu kita dibaptis menjadi anak-anak Allah, kita mendapat paket jalan Allah. Kita ambil satu contoh. Paket jalan Allah adalah kita punya 10 perintah Tuhan. Itu paket jalan. Jalan yang kita mesti tempuh. Nah, umpamanya salah satu perintah Tuhan adalah hormati ayah dan ibumu. Itu perintah yang keempat. Nah, kita sebagai anak, mungkin kita merasa saya punya hidup, keadaan hidup sekarang berbeda dengan papa dan mama. Papa dan mama dahulu hanya mengenal mesin ketik, gitu. Anak-anak, saya sebagai anak, sekarang saya mengenal komputer. Saya mengenal ilmu dan teknologi yang lebih maju dari papa dan mama. Keadaan yang berbeda ini tidak boleh membuat seorang anak lalu meremehkan ayah dan ibunya. Saking dia lebih pandai, dia berada di dalam ilmu dan teknologi yang begitu maju, ayah dan ibunya kolot, dia menjadi tidak hormat kepada ayah dan ibunya. Ini contoh tidak setia pada jalan. Jalan Allah ya adalah hormati ayah dan ibumu. Mungkin ayah dan ibumu marah-marah, membuat Anda merasa tidak nyaman, mau melarikan diri dari rumah karena saking sudah begitu pandai. Tetapi jalan Tuhan adalah taat kepada ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini salah satu contoh. Ada contoh lain lagi. Perintah ketujuh, jangan mencuri. Ini jalan dari Tuhan. Tetapi kita punya kesempatan untuk mendapatkan uang miliaran. Kalau tidak pakai kesempatan itu, sayang. Tidak akan datang lagi kesempatan kedua. Ini kesempatan satu-satunya di mana saya akan mendapatkan
uang miliaran itu dengan amat mudah. Ini bukan jalan Allah. Jalan Allah adalah jangan mencuri. Nah, taat artinya saya ikut jalan ini. Sekalipun saya akan kehilangan miliaran itu. Nah, ternyata kan banyak orang tidak mau ikut jalan ini kan, sayang. Kapan lagi dapat kesempatan, dapat miliaran. Ini kesempatan baik, saya korupsi kan. Nah, jadi orang tidak ikut jalan ini. Mari kita semua ingat bahwa Tuhan memberi kepada kita paket-paket jalannya, di mana kita mesti mengikuti setelah kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Takut akan Tuhan tidak berarti kita merasa kita ini adalah budak dari Tuhan. Tidak. Takut akan Tuhan artinya kita mengaku Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah Allah yang maha kuasa, saya adalah ciptaannya, maka saya punya kewajiban tunduk kepada Dia. Ini jalan. Jalan yang kedua, Dia katakan berjalanlah di lorong-lorong saya. Tadi saya sudah sebut beberapa lorong itu. Lorong Tuhan itu sempit. Dan kita merasa tidak nyaman kalau berada di jalan lorong itu. Hidup di dalam kebenaran umpamanya. Hidup di dalam kesucian. Melakukan keadilan. Menjadi setia di dalam rumah tangga. Itu adalah jalan Tuhan. Setaat artinya ya setia di jalan itu. Walaupun ada godaan-godaan menarik kita ke kiri atau ke kanan. Tetap setia di sini. Kita mohon kepada Allah Roh Kudus. Menuntun kita semua. Supaya kita mewujudkan iman kita. Iman yang harus nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita. Iman yang harus kita rumuskan melalui mulut kita, iman yang harus diuji dan harus menang. Iman itu kita wujudkan di dalam ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Sekalipun kehendak Tuhan itu membawa kita kepada penderitaan, kepada hal-hal yang tidak enak karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kita tetap setia pada jalan itu, bukan karena saya takut kepada Tuhan, tetapi karena saya mengasihi Dia. Amin.